Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita dengan rujukan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masuk ke bab yang baru, yakni At-Taharah lis-Salah. Masih di kitab Taharah pada materi tentang At-Taharah lis-Salah pada halaman 37. Maka penulis menyebutkan judul At-Taharah lis-Salah, ini bersuci untuk salat. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Dan wamsahu, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, jika mereka hendak sholat, maka mereka diperintahkan untuk bersuci. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jika ada lanjutan ayatnya, jika dibaca lanjutan ayatnya, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian itu sedang dalam kondisi junub, maka diperintahkan Allah untuk bersuci, fatahharu, dengan ghusl, dengan mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan taharah ada dua jenis. Yang pertama, taharah yang sifatnya dari hadas kecil, dan taharah dari hadas besar, ini junub. Kemudian taharah dengan air dan taharah dengan sa'id, permukaan bumi atau debu, permukaan bumi. Nah, maka kita istilahkan tayamum. Ada dua, taharah dengan air, taharah dengan sa'id. Baik, kita lihat apa yang ditulis oleh penulis, hafizahullah. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan bapaknya, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidaklah diterima salat seseorang tanpa bersuci. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Tidaklah diterima salat seseorang tanpa bersuci. Nah, apa makna diterima? Tuqbalu di sini, makna diterima. Diterima di sini maksudnya terbebas dari kewajiban sholat dan sholatnya itu sah. Bukan maksudnya diterima berpahala. Karena diterima itu bisa artinya sholatnya diterima dan berpahala.
atau sholatnya itu sah. Nah, makna la tuqbalu sholatun di hadis ini maksudnya adalah sholatnya itu tidak sah. Adapun sholat itu berpahala atau tidak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu terkait juga dengan kekhusyuan. Kalau sholatnya itu tidak khusyuk, walaupun secara hukum syariat itu sah, maka dia tidak berpahala. Kalau tidak ada kekhusyuan sama sekali, namun sah. Penulis melanjutkan, wat-taharah naw'an. Seperti yang saya sampaikan tadi, taharah itu ada dua jenis. Taharatun bil ma'i wa taharatun bis sa'idi. Bersuci dengan air, bersuci dengan sa'id. Sa'id itu artinya ya bisa dikatakan debu. Seluruh permukaan bumi yang suci maka bisa digunakan untuk bersuci. Dan penulis membahas taharah yang pertama, at-taharah bil ma', al-wudu' wal ghusl. Taharah dengan air itu ada dua, yakni wudu dan mandi. Ghusl, mandi, mandi besar. Maka dibahas bagian yang pertama dulu, taharah bil ma', al-wudu', sifatuhu, sifat-sifatnya. Bagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis di sini dibawakan oleh penulis. An Humran Maula Uthman anna Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in fatawadda'a. Dari Humran, budaknya Uthman, bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan wadu. Wadu ini artinya air untuk berwudu. Kalau al-wudu itu aktivitasnya dengan dhammah pada huruf wawu, itu artinya aktivitas wudu. Sedangkan al-wadu maka artinya air yang dipakai untuk berwudu. Fatawaddo'a, kemudian Utsman berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Maka Utsman memulai dengan membasuh dua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadha wastantara. Kemudian Utsman berkumur, kemudian istintar itu mengeluarkan air dari hidung. Ini maksudnya berkumur, masukkan air dulu ke dalam hidung, istinsyak, nanti kita bahas, dan istintar, mengeluarkan air dari hidung. Maka tidak mungkin kita mengeluarkan air dari hidung kalau nggak ada air yang masuk duluan kan. Maka ini sudah mencakup istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marratin. Kemudian Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marratin. Kemudian Utsman membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku, ila bimakna ma'a, thalatha marratin 3 kali, atau a'la mirfaq sampai melebihi batas siku, thalatha marratin 3 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian Utsman membasuh tangannya yang kiri semisal dengan tangannya yang kanan. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Utsman mengusap kepalanya 1 kali. Tidak disebutkan 3 kali di sini. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian Utsman membasuh kakinya yang kanan sampai ke atas mata kaki 3 kali. Tsumma ghasala al-yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh yang kiri seperti yang kanan. Tsumma qala, kemudian Utsman mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Tsumma qala, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah SAW, kemudian dia sholat, koma maknanya sholat, faroka'a roka'ataini, sholatnya itu 2 rakaat saja, la yuhadithu fihima nafsah, dan dia itu tidak bercakap-cakap di dalam sholatnya dengan dirinya, maksudnya sholatnya itu khusyuk, dia tidak berpikir apapun kecuali tentang sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Karena kita tahu dosa besar itu harus dengan taubat. Nah, maka dari hadis ini berkata Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaquluna, ulama-ulama kita mengatakan hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Maka sifat wudu ini adalah sifat wudu yang paling sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan sholat, sebelum sholat. Maka dari hadis ini kita tahu banyak hal terkait dengan wudhu. Dan hadis ini mencakup hal-hal yang wajib dan mencakup hal-hal yang sunnah yang akan kita sampaikan pada halaman berikutnya. Nah, bolehkah seseorang itu membasuh tangannya atau berkumur kurang dari bilangan 3? Boleh, berdasarkan hadis yang lain. Hadis yang lain, Rasulullah SAW contohkan atau sahabat contohkan, wudhu Rasulullah pernah tidak 3 kali basuhan. 3 ini tidak wajib 3. Boleh 2, boleh 1. Insya Allah kita akan sampaikan pada halaman-halaman berikutnya. Baik. Kemudian penulis menyebutkan syurutu sihatihi. Apa saja sih yang menjadi syarat sahnya wudhu? Wudhu itu sah jika ada apa saja sih? Nah, yang pertama disebutkan oleh penulis adalah an-niyat. Niat. Maka seseorang tidak sah wudhunya tanpa diniatkan berwudhu. Seseorang tidak sah wudhunya jika dia tidak berniat bahwasannya apa yang dilakukannya untuk wudhu. Misalnya seseorang itu membasuh mukanya, kemudian tangannya, kemudian kakinya dan seterusnya. Maka jika tidak diniatkan untuk berwudu, maka tidak sah dihitung berwudu dan belum mencukupi untuk dipakai sholat. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan penulis menggarisbawahi wala yushra'u atalaffudhu biha li'adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk melafazkan niat karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat ada beberapa orang yang menyebutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadati dan seterusnya, aku berniat dengan wuduku ini untuk mengangkat hadas dan seterusnya, maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, poin yang disebutkan penulis adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Nah, seseorang tidak sah wudunya jika dia sengaja meninggalkan bismillah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salatnya seseorang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, dan tidak sah wudunya seseorang yang tidak membaca bismillah. Dari sini kita tahu bahwasanya bismillah
dimasukkan oleh penulis menjadi syarat sahnya wudhu. Bagaimana jika seseorang itu lupa? Bagaimana jika seseorang itu lupa membaca bismillah? Maka jika dia lupa membaca bismillah, maka dimaafkan. Bagaimana jika seseorang itu lupa belum bersuci sebelum sholat? Lupa belum wudhu misalnya, belum sebelum sholat. Kemudian selesai sholat, baru dia ingat, ternyata dia belum wudhu. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia wajib mengulang wudhu, kemudian sholat. Adapun orang yang lupa bismillah, kemudian dia selesai berwudhu, apakah dia wajib mengulang wudhunya? Tidak. Apa beda keduanya? Yang pertama, wudhu untuk sholat itu syarat sahnya sholat. Sedangkan bismillah untuk wudhu, yang tepat adalah ini salah satu kewajiban dari kewajiban wudhu. Maka barang siapa yang lupa atau tidak sengaja meninggalkan kewajiban dari kewajiban wudhu, maka dia tidak perlu mengulang, dimaafkan. Maka wudhunya sah dan dia tidak harus mengulang wudhunya. Ini penjelasan yang lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Maka bismillah itu yang lebih tepat adalah termasuk kewajiban tatkala wudhu. Barang siapa yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan bismillah, maka wudhunya sah. Wudhunya sah dan tidak harus mengulang. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana jika dia ingat belum membaca basmalah di awal wudhu, kemudian dia ingatnya pas di tengah-tengah berwudhu, misalnya pas membasuh tangan atau tatkala hendak berkumur, maka langsung membaca basmalah pada kondisi tersebut. Baik. Yang ketiga, yang menjadi poin yang disebutkan oleh penulis termasuk syarat syahnya berwudhu adalah al-muwalah. Al-muwalah itu apa namanya? Tanpa jeda dan terus menerus. Berurutan dan tanpa jeda. Berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atu qadri dirham lam yusibha al-ma'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat dan di bagian belakang kakinya itu ada seukuran dirham yang tidak tersentuh air. Jadi wudhunya itu nggak sempurna. Nah, Rasulullah melihat orang ini sholat, kemudian ternyata kakinya itu belum terbasuh sempurna oleh air wudhu. Maka fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang ini untuk mengulang lagi wudhunya dan mengulang sholatnya. Maka dari hadis ini kita tahu Rasulullah tidak perintahkan orang ini hanya membasuh kakinya. Kenapa? Karena sudah ada jeda lama menurut penulis. Jadi kalau memang sudah ada jeda lama, seseorang itu misalnya membasuh tangannya, kemudian ternyata airnya itu mati, kerannya itu mati, maka jika jedanya itu lama, maka dia wajib mengulang dari awal, mulai dari awal wudhunya, tidak boleh melanjutkan dari tangan. Tapi jika jedanya sebentar, maka wallahu taala alam, maka boleh, tidak masalah melanjutkan wudhunya. Melanjutkan wudhunya. Misalnya kita sedang berwudhu, ternyata ada orang yang mau masuk rumah, misalnya, oh, pintunya dikunci, maka kita dalam posisi membasuh tangan, maka kita berhenti sebentar, kemudian membuka pintu, kemudian melanjutkan wudhu kita lagi, maka ini tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk ke bagian hal-hal yang wajib pada wudhu, faraiduhu, yang wajib, hal-hal yang wajib. Penulis menyebutkan yang pertama dan kedua adalah ghuslul wajhi wa minhu al-madmadah wal istinsyaq. Yang pertama dan kedua membasuh wajah dan
Termasuk membasuh wajah adalah madmadah dan istinsyaq, berkumur dan istinsyak. Istinsyak ini apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kita taruh air di telapak tangan kita, kemudian kita hirup. Nah, hirupnya ini dengan keras sampai terasa air masuk menyentuh ke hidung. Tidak sekedar ditempelkan airnya ke dalam hidung, tapi disedot, disedot dengan hidung sampai ada kerasa air masuk ke dalam ujung hidung. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan, dua tangan, kanan dan kiri, sampai ke bagian siku. Makna ila di sini adalah, maksudnya adalah, ada yang menyebutkan a'lal mirfaq, sampai di atas siku. Ya, ini siku ini masuk dibasuh. Tidak sah jika seseorang itu membasuh tangannya, namun sikunya itu tidak terbasuh. Dan keempat, kelima, mashur ra'si kulli, membasuh, mengusap kepalanya seluruhnya, mengusap kepalanya seluruhnya. Wal udhunani minar ra'si, dan dua telinga itu termasuk kepala, termasuk kepala. Jadi kalau kita lihat ada sebagian orang yang yang membasuh, mengusap kepalanya itu hanya bagian depannya, jidatnya doang, misalnya ditempel tangannya cuma di permukaan depan rambutnya, tidak keseluruhan rambutnya, maka menurut penulis ini tidak mencukupi. Yang mencukupi adalah mashur ra'si kulli, dari depan sampai belakang, bagian rambut dari ujung jidat sampai bagian belakang ini diusap seluruhnya, dan mengusap dua telinga. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh itu mengalirkan air di atas permukaan bagian yang dibasuh, sedangkan mengusap itu tidak harus dengan mengalirkan air, cukup dengan tangan yang basah. Yang keenam, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Dalilnya mana? Dalil 1 sampai 6 ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak qumtum ila shalah, maksudnya kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, sampai di atas siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, maka arjulakum ini ngikutnya ke fagzilu, fagzilu. Wa arjulakum, maka basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, ayat ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Sa'di dalam tafsir beliau terkait dengan ayat ini. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kumtum ila salati. Idza kumtum ila salati. Maka makna dari ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang itu untuk menegakkan salat. Allah perintahkan dari ayat ini, idza kumtum ila salati, maka ini ada perintah, ada isyarat perintah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang itu untuk salat. Kemudian dari ayat ini juga, idza kumtum ila salati, maka tatkala seseorang itu hendak salat, maka dia harus berniat untuk salat. Salatnya itu harus diniatkan. Kemudian dari ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwasanya sebelum sholat seseorang itu disyaratkan untuk bersuci. Nah, dan hukum asal bersuci adalah hukum asal perintah adalah wajib, maka wajib seseorang itu untuk bersuci sebelum sholat. Dan tidaklah seseorang itu apa namanya diperintahkan untuk bersuci tatkala masuk waktu sholat, maka seseorang itu boleh bersuci walaupun waktu sholat itu belum belum masuk. Boleh seseorang itu bersuci jam 2 misalnya, kemudian tatkala masuk sholat asar, maka jika dia masih dalam kondisi suci, maka dia tidak harus berwudu, tidak wajib untuk berwudu untuk sholat asar. Maka wudunya pada saat jam 2 itu mencukupi. Mencukupi. Baik, nah, kita lanjutkan. Amma kaunul madmadah wal istinsyaq minal wajhi fatajibani fali'anna fali'anna Allah subhanahu qad amara fi kitabihil aziz bi ghaslil wajhi wa qad thabata mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala dhalika fi kulli wudu'in. Adapun madmadah berkumur wal istinsyaq dan memasukkan air ke dalam hidung minal wajhi fatajibani, maka keduanya itu wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di Al-Qur'an untuk membasuh wajah dan hidung itu bagian dari wajah, mulut bagian dari wajah. Maka masuk ke perintah untuk membasuh wajah. Dan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan hal tersebut, senantiasa berkumur tatkala wudhu, senantiasa istinsyak tatkala berwudhu, mudawamah, senantiasa terus menerus, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada wudhu beliau. Warawahu jami'u man rawa wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu fa afada dhalika anna ghaslal wajhi al-ma'muru bihi fil Qur'ani huwa ma'al madmadah wal istinsyaq. Dan seluruh riwayat-riwayat terkait dengan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Dan ini memberikan faedah bahwasannya membasuh wajah itu diperintahkan dalam Al-Quran, dan termasuk membasuh wajah adalah berkumur dan istinsyak. Demikian pula terdapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada al-amru bihima fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan terkait dengan dua hal tersebut, berkumur dan istinsyak. Dalam hadisnya, yang pertama, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi uh, falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yastanthir. Jika salah seorang dari kalian itu berwudu, maka hendaklah dia jadikan di fi anfihi, di hidungnya, air, maksudnya masukkan air ke dalam hidung, thumma, kemudian yastanthir, keluarkan. Maka ini ada istinsyak, ada istinthar. Masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air ke dalam hidung sampai terasa, sampai air itu terasa menusuk ke hidung, illa an takuna shaiman, kecuali jika kalian itu sedang dalam kondisi puasa. Maka kalau puasa, maka tidak
sampai dalam-dalam. Tapi tetap diperintahkan, tidak ditinggalkan. Ini perintah terkait dengan istinsyaq. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta famadmid. Jika kalian itu berwudu, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumur, madmadah. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan seseorang itu untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya. Wa amma wujubu isti'abi ar-ra'si bil mashi fali'anna al-amra bil mashi fil Qur'ani mujmalun fayarji'u fi bayanihi ila sunnah wa qad thabata fi sahihaini wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaw'aba masha ra'sihi wa fi hadha dalilun ala wujubi takmili mashir ra'si. Kata penulis, dan kewajiban untuk mengusap kepala secara menyeluruh itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mujmal, masih umum. Maka tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Qur'an, maka bagaimana kita tahu rincinya? Maka kita kembalikan penjelasannya ke sunnah, ke dalam hadis. Fayarji'u fi bayanihi ila sunnah, maka kita cek dalam hadis penjelasannya. Maka kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diriwayatkan di Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan yang selain Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW istau'aba masha ra'sihi, mengusap kepalanya secara menyeluruh dari depan sampai belakang. Maka dari sini dalil bahwasanya wajibnya untuk menyempurnakan usapan kepala. Enggak sekedar di bagian depan doang. Fa'in qila, jika ada yang berkata, qad thabata min haditsil Mughirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masha binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Bukankah ada hadis yang diriwayatkan dari Mughirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh bagian depan rambutnya saja dan di atas imamahnya. Jadi Rasulullah pakai imamah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman mengusap nasiyah bagian depan kepalanya, kemudian imamahnya. Fal jawab, maka jawabannya innama iqtasara ala mashin nasiyah li'annahu kamula masha baqiyatur ra'si ala imamah. Jawabannya adalah Rasulullah itu mencukupkan membasuh bagian mengusap bagian depan kepalanya saja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan usapan seluruh kepalanya di atas imamah. Jadi Rasulullah itu tidak sekedar mengusap bagian depan kepala, tapi Rasulullah itu menyempurnakan usapan di atas imamahnya. Jadi tidak meninggalkan usapan di atas imamah. Jadi imamahnya itu diusap sebagai mengganti mengusap kepala keseluruhan karena imamahnya tidak dilepas. Wa nahnu naqulu bidzalika, dan kami berpendapat demikian. Wa laisa fihi dalilun ala jawazil ikhtisar ala mashin nasiyah atau ba'dir ra'si min ghairi takmilil ala al-imamah. Maka ini menjadi dalil bahasanya bolehnya mencukupkan mengusap bagian depan kepala saja atau bagian yang lainnya dari bagian kepala, namun harus apa? Harus mengusap juga imamah, tidak boleh ditinggalkan imamahnya. Falhasil annahu yajibu isti'abir ra'si bil mashi. Maka secara ringkas wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan. Wal masih insyaallah masaha ala ra'si faqat. Wal masih, dan yang mengusap insyaallah masaha ala ra'si faqat. Cukup mengusap kepalanya saja. Atau ala imamah faqat, atau dia cukup mengusap imamahnya saja. Atau ala ra'si wal imamah, atau mengusap
kepala dan imamahnya. Falikullin sahihun thabit. Maka ini sah dan sabit dari syariat. Maka saya ulangi lagi, jika seseorang itu menggunakan penutup kepala, imamah atau yang lainnya, kemudian dia tidak hendak melepasnya, maka dia tidak perlu melepas jika memang dia tidak mau melepas, namun dia harus usap ke seluruhan bagian imamah yang menutupi kepalanya, karena Rasulullah melakukan hal tersebut. Ada dua pilihan. Dia lepas penutup kepalanya, kemudian dia basuh seluruh bagian, dia usap seluruh bagian kepalanya, atau dia boleh tidak melepas penutup kepalanya, namun dia harus usap seluruh bagian yang menutupi kepala. Wa amma kaunul udhunaini minar ra'si fayajibu mashuhuma faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Dan mengusap dua telinga itu wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua telinga ini termasuk bagian dari kepala, bagian dari rambut kepala. Baik, sampai di sini insya Allah kajian kita. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan via WA. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.